Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf sebelumnya terlambat, jam 5 kurang seperempat mestinya sudah sampai sini. Tadi nambang penuh banjir, putar. Sudah berapa kilo tadi putarnya tadi? Lewat sana rame. Alhamdulillah terlambatnya seperempat jam, semoga tidak mengurangi nilai kajian kita sore hari ini. Tema yang kita angkat pada taklim kali ini adalah amalan di 10 akhir Ramadan. Kenapa tema ini kita angkat? Karena Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, merupakan tonggak kebangkitan peradaban. Ini alasan kenapa tema ini kita angkat. Apa alasannya? Ramadan 10 hari yang terakhir merupakan tonggak kebangkitan peradaban. Penting sekali, tonggak kebangkitan peradaban. Tujuan tema ini kita angkat adalah menyambut masa depan yang cerah. Pengen masa depan yang cerah atau yang gelap? Cerah. Ini tujuan tema kita angkat untuk apa? Menyambut masa depan yang cerah. Selalu ada 8 hal yang akan kita urai pada kesempatan sore hari ini, supaya disimak dengan baik. Waktunya sangat terbatas, sementara waktu materinya butuh untuk diresapi. Nomor 1, manusia lahir penuh kegelapan. Manusia lahir penuh kegelapan. Sebagaimana Allah jelaskan di An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Gelap atau terang? Gak ada ilmu. Gelap atau terang? Gelap. Ilmu itu adalah cahaya. Lahir gak punya ilmu berarti dalam keadaan kegelapan. Demikian juga ada di surah 52. Ma tadri mal kitab wa mal iman. Waktu itu kamu nggak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Gelap atau terang? Gelap. Itu nomor 1. Manusia lahir penuh dengan kegelapan. Nomor 2, di pundaknya ada beban berat. Di pundaknya ada beban berat. Wis kondisi ini lahir dalam kegelapan, bebannya berat.
Mampu nggak kira-kira dipikul? Secara modal itu mampu nggak atau tidak mampu? Tidak mampu. Sudah lahir dalam keadaan berat, bebannya sangat berat. Lahir dalam keadaan gelap, bebannya sangat berat. Sebagaimana Allah jelaskan di surah Al-Ahzab yang ke-72. Inna aradnal amanat 'alas samawati wal ardi wal jibal wa abaina ayyahmilnaha wa aswaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanat ini pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung. Mereka gak mampu, manusia yang melaksanakan. Sementara manusia kondisinya zaluman jahula, banyak zalim, banyak gelapnya, banyak jahilnya. Ini poin yang ketiga. Yang kedua, lahir dalam keadaan gelap, di pundaknya ada beban yang sangat berat. Yang ketiga, Al-Quran penuh pencerah. Al-Quran penuh pencerah, bagaikan ungkapan habis gelap terbitlah terang. Ini solusi untuk kita semuanya. Al-Quran sebagai pencerah, bagaikan ungkapan habis gelap terbitlah terang. Sebagaimana apa yang Allah jelaskan ada di surah Yunus yang ke-57. Manusia dipanggil, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin aw kama qala ta'ala. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah, arahan yang datang dari Allah, yang merupakan petunjuk, obat rahmat buat orang yang mengimaninya. Itu Al-Quran sebagai pencerah, bagaikan ungkapan habis gelap terbitlah terang. Allah memanggil, wahai manusia yang kondisimu lahir gelap, bebanmu berat, seolah kamu enggak mampu memikul. Sekarang ada pencerah, wujudnya Allah memberikan lampu penerang, adanya Al-Quran, di mana ilmu telah nur. Allah adalah nur, nurus samawati wal ard. Program Allah adalah yukhrijuhum minadz dzulumat ila nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Makanya untuk menyingkap gelap gulita ke terang benderang itu dengan Al-Quran. Apabila orang itu mau menerima dengan benar, sejak mengimani, walaupun resikonya berat, lalu membaca, targetnya lancar, syukur-syukur hafal, dikuasai bahasa Arab, masuk ke alam tafsir dengan manhaj metode yang benar, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat sebagai proyek percontohan. Kamu nanti akan dimentaskan, dikeluarkan dari gelap menuju ke cahaya. Allah memberikan janji, bila kamu sabar mempelajari, sabar mengamalkan, sabar mendakwahkan, sabar menerima beban di tengah-tengah dakwah yang sangat berat, yang Nabi kita SAW pun juga diusir sampai perang, banyak yang mati.
Sabar untuk menghadapi ujian kehidupan kita, kadang sakit, kadang miskin, kadang berbagai macam ujian yang berat yang lain. Kamu sabar. Yang pala sabar jumlahnya tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar palanya tidak bisa dihitung. Dan kamu istiqomah, selalu berdoa pada Allah Ta'ala, takwa, niscaya kamu akan mendapatkan kemajuan. Apa yang diprogramkan akan mencapai tujuan, sebagaimana Allah menyebutkan ada di surah Al-Anbiya yang ke-10. Apa firman-Nya? Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu kitab. Fihi, pada kitab itu dzikrukum, zikirmu, sebutanmu, kemajuanmu, kesuksesanmu, ketenaranmu. Ini janji. Itu janji. Kan jadi orang yang sukses. Ini janji dari Allah Ta'ala. Berikutnya, masuk pada poin yang keempat. Di akhir Ramadan, keadaan yang super gelap, Allah memberikan cahaya penerang dengan kenabian dan kerasulan. Di akhir Ramadan, keadaan yang super gelap, Allah memberikan penerang adanya kenabian dan kerasulan. Kapan yang dimaksud dengan akhir Ramadan? Keadaannya super gelap, Allah memberikan penerang adanya kenabian dan kerasulan, yaitu di Ramadan bagian akhir yang Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW berumur 40 tahun. Di situ Allah angkat beliau menjadi nabi, di situ Allah angkat beliau menjadi rasul. Bila kejahilan berada pada kondisi puncak, di situ nanti akan ada penerang. Yang Allah telah jelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turun kepadamu Al-Quran di malam Qadar. Kapan malam Qadar itu? Ramadan keberapa? 10 akhir. Turunnya Al-Quran di malam Qadar 10 akhir atau tanggal 17 Ramadan? Peringatan di masyarakat nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Iya kan? Tidak percaya buka di kalender. Kan begitu. Sing bener 17 Ramadan pada di malam Qadar. Di malam Qadar, mana dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Loh, kurang apa jelasnya? Sudah sejelas itu. Nah itu, Yaumul Furqan, Yauma iltaqa al-jaman, itu perang Badar itu tanggal 17 Ramadan itu. Ada di Al-Anfal ke-41, itu bukan yang turun Quran, bukan, tetapi kurun malaikat untuk Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin menang di perang Badar. Wa ma anzalna ala abdina yaumul furqan yauma iltaqa al jam'an. Itu perang Badar yang Allah turunkan itu pertolongan malaikat 3000, akhirnya menang kaum muslimin. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 pertama surah Alaq, Muhammad bin Abdullah yang semula manusia biasa jadi nabi. Setelah pulang takut hilang, diajak curhat kepada Warokoh, keluarga Bu Khadijah beragama Nasoro, menguasai Taurat dari bahasa Ibrani ke Arab, langsung mengimaninya. Yang datang kepada kamu itu Jibril, Namus, dan siap untuk membela ketika umat mengusirnya. Itu derita perjuangan. Gak berapa lama setelah itu selesai, di akhir Ramadan juga masih di lingkup 10 yang terakhir, Allah turunkan ya ayyuhal muddatsir. Dengan itu
Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul. Itu poin yang keempat. Di akhir Ramadan, keadaan puncak gelap, Allah mengangkat Nabi dan Rasul sebagai Sayyidun Nas Yaumal Qiyamah, pucuk pimpinan manusia di hari kiamat. Itu kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk poin yang kelima. Selama 23 tahun perjuangan, selama 23 tahun perjuangan, setan putus asa sudah tidak disembah di Jazirah Arab. Selama 23 tahun perjuangan, setan putus asa, tidak disembah di Jazirah Arab. Turunnya Al-Quran di malam Qadar itu total atau ansuran? Ansuran. Totalnya lengkap 30 juz merentang panjang selama 23 tahun. Di malam Qadar itu ansuran Nabi kita jadi manusia, jadi Nabi, lalu jangan menjadi Rasul. Itu ansuran. Sisanya merentang panjang selama berapa? 23 tahun. Ketika sudah sukses, ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dina. Islam sudah sempurna. Mekah sudah ditaklukkan. Semua simbol keberhalaan habis tahun 8 Hijriah. 9 Hijriah, sisa-sisa syirik sudah dihapus oleh pengumuman Abu Bakar. Tahun 10 Hijriah terjadi Haji Wada, Nabi pamitan, Islam sudah sempurna. Sejak itu setan sudah putus asa, tidak disembah lagi di Jazirah Arab. Ja'al haqqu wa zaqa al-batil. Hak telah tiba, batil telah nyingkir. Ini kondisi puncak yang termasuk tanda hari kiamat. Nanti umat Islam nyusul kepada kesyirikan. Berarti kalau gitu setelah dari bawah, puncak lama-lama juga akan menurun. Puncaknya dakwah 23 tahun, ini puncak. Selebihnya Nabi SAW meninggal, banyak kelompok palsu nanti akan mensuramkan kondisi semakin turun, semakin turun, semakin turun. Mendekati kiamat, umat Islam sudah seperti koyok gayane wong musik sekarang. Nyata buktinya, yang meramaikan kuburan ngalap berkah apa agamane? Quran naik kuburan, kalimat tahlil naik kuburan. Siapa pelakune? AKTP ini tulisannya beragama Islam. Tradisi siapa itu? Syirikan. Titip wong mati, sampaikan hajat kan kepadol. Kan hakikat syirik kan itu kan. Dungo kudu langsung budal, malah marani yang kuburan titip wong mati sampai wong wis enggak krungu gak nyawang, sudah enggak berdoa. Kan hakikat syirik itu kan ada di situ, sambat karo wong mati. Itu tadi poin yang kelima. Selama 23 tahun perjuangan, setan putus asa, akhirnya dia tidak disembah di Jazirah Arab. Tapi mendekati akhir zaman, umat Islam banyak yang ternoda dengan kesyirikan yang kita menjadikan sebagai bahan dakwah kita semuanya. Nomor 6, Ramadan 2 Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Ramadan tahun 2 Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Kapan mulai diwajibkan puasa Ramadan? Tahun 2 Hijriah. Atau Ramadan pertama kali turun Iqra. Tuh kan, Ramadan pertama kali turun Iqra, lalu turunkan kewajiban puasa Ramadan. Dakwah Nabi kita sudah berjalan 15 tahun baru turun kewajiban puasa Ramadan. Bukan Ramadan pertama kali, tapi Ramadan ketika Nabi kita sudah jadi Nabi selama 15 tahun. Karena puasa pertama kali puasa Syura.
Datang di Madinah hijrahnya jumpa Yahudi poso. Itu waktu itu belum diwajibkan Ramadan. Itu semuanya itu wajib puasa tanggal 10 Asyura itu Muharram. Kemudian ketika Ramadan turun, nah, yang diwajibkan Ramadan puasa Asyura 10 Muharram itu hukumnya menjadi sunnah. Mau puasa silahkan, enggak juga enggak mengapa. Itu nomor 6. Ramadan tahun 2 Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Ya Allah firmankan, faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, siapa yang menjumpai Ramadan harus berpuasa. Itu turunnya adalah sudah ada di Madinah. Yang ketujuh, perlakuan Nabi SAW pada Ramadan. Bulan diwajibkan puasa. Perlakuan Nabi SAW pada Ramadan, bulan diwajibkan puasa. Apa yang diperbuat Nabi SAW di Ramadan ketika diwajibkan puasa? Apa yang beliau perbuat? Satu, puasa, jelas. Rukun Islam yang kelima atau yang keempat. Salah satu dari rukun Islam yang jumlahnya 5. Puasa Ramadan. Dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tentang dasar dari ayat wajibnya puasa. Dari sunnah diantaranya buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi. Ramadan itu di awal-awal hadis Arba'in Nawawi, hadisnya ada, salat itu mudah untuk dipahami. Ini yang diperbuat pertama kali oleh Nabi SAW, yaitu puasa. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran, karena Jibril turun siap nyimak Nabi yang membaca. Itu perlakuan yang kedua. Setelah puasa adalah mengisi waktunya untuk membaca. Jibril datang nyimak Nabi kita membaca. Yang ketiga adalah iktikaf. Iktikaf. Yang ketiga, iktikaf. Mula pertama, iktikaf itu 10 hari pertama. Ketika belum turun, kata Nabi SAW, yang kamu cari masih ada di depanmu. Lalu 10 hari yang kedua, ketika berlalu belum turun, Nabi SAW katakan, yang kamu cari ada di belakangmu. Akhirnya 10 hari yang terakhir. Itu dengan iktikaf. Itu perlakuan Nabi SAW yang ketiga. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kedermawanan. Apa yang keempat? Meningkatkan kedermawanan. Apalagi ketika Jibril turun, yang Nabi kita SAW sudah punya pembawaan dermawan, ketika turun lebih dermawan. Kedermawanannya ketika di lomba cepat-cepatan lebih cepat daripada hembusan angin. Ban dikompo atos, pentil dicepot, anginnya sowos. Nabi kita ketika di lomba dengan itu masih menang. Luar biasa. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang dermawan. Ramadan kesempatan. Ramadan kesempatan. Ojo malah nunggu boto golek sangu. Rada gede awake cilik macak cilik kok donggon-tonggone golek sangu. Ya pokok mesem berarti cilikane yang ngono kira-kira ya. Cek kelingan aku kira-kira. Kenapa? Karena filsafat, akidah, akal-akalan, apa? Kupat, apa kupat? Laku papat. Apa itu laku papat? Laburan. Lebaran. Leburan. Luberan. Ayo, terok 4 atau empat tadi. Laku papat. Laburan, labur rumah dijet. Lebaran, barbaran, bakdan. Leburan, rono rene nglebur dosa, nul mumpung cik sawal. Mohon maaf lahir batin. Kemudian luberan, luber banjir klek sangu. Nah, itu kupat, laku papat. Itu filsafat atau agama? Oh, cemuni lebaran itu enggak syar'i itu lah ya. Idul Fitri.
Masa orang Islam gak ngerti agama nih? Idul Fitri kudune ngono lho. Dari mana lah belajar rawahu sapa lebaran itu nih? Idul Fitri itu ada maknanya. Lebaran itu apa maknanya saya tidak ngerti. Itu tadi poin yang ketujuh, perlakuan Nabi SAW pada Ramadan dengan yang sudah kita sampaikan. Kedelapan, himbauan kepada kaum muslimin. Himbauan kepada kaum muslimin. Satu, fahamilah besarnya fadilah Lailatul Qadar. Ini himbauan untuk kaum muslimin di 10 hari yang terakhir. Apa? Fahamilah besarnya fadilah Lailatul Qadar. Gede apa cilik fadilai? Besar. Sak piro? Sak gunung. Khairun min alfi syahrin. Nilai amal di malam itu bila sah, niatnya bener, akidahnya bertauhid berarti ikhlas, cara pelaksanaan pun juga bener, punya semangat beribadah berbarengan dengan turunnya fadilah, nilainya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun. Siapa sing wis sepuh umur 83 iki? Pinten Pak Arno? Oh, cek suwida. Cek kurang 23 tuh ya. Panjang sekali, fadilah itu besar. Itu hanya semalaman. Itu luar biasa. Luar biasa. Andai kan kita nyerahne sedekah 1.000 sak lungan sinapa wong siji 83 tahun pirang lembar kira-kira. Ngapunten dipun serahne 1, serahne lagi 2. Ngene terus 83 tahun, entek pirang lembar kira-kira. Jeleme 1.000 lek 1 juta. Lek sugih sak miliar. Utsman saja mendanai perang Tabuk 100 unta lengkap. 100 unta lengkap. Bahkan sebagian cara mengatakan masih tok 10 kilo. Sugih loh ya. Itu satu program pendanaan pada perang Tabuk. Lek sejumlah itu selama 83 tahun bendina perang Tabuk kira-kira sing dana sing diserahne wisan. Itu besar, kita nggak bisa menghitung. Ini himbauan kepada kaum muslimin, fahamilah besarnya fadilah Lailatul Qadar. Lek wis paham, minta pada Allah, ya Allah bikin saya tertarik. Allahumma arina haqqo haqqan warzuqna tibaa. Ya Allah, tampakkan kepadaku hak itu hak, saya tertarik bisa melaksanakan. Kira-kira gampang tertarik enggak? Wah, gede aku pengen. Ayo, siapa sing muni ngono? Sing langsung sadar, ya Allah luar biasa gede, aku pengen. Siapa di antara kita yang bisa langsung kesengsem? Ada? Gak gampang. Itu hidayah taufik. Kalau kita nggak diberi, kita nggak bisa. Kayak masang bicara nih. Minta pada Allah. Ini himbauan kita belajar, ini belajar agama. Selama ini kita sudah sukses belum belajar agama? Koreksi sajalah. Ternyata rasa tertarik kita belum ada. Makanya ketika itikaf datangnya Keri, begitu muka Quran gampang ngantuk. Nyapa rapate enek hasrate. Terbawa sistem. Kesadaran yang ada belum muncul, harus diminta ini. Kalau kita belum bisa, paksa dan minta terus latihan terus, semoga nanti Allah memberikan. Ini penting ini. Jangan dikira saya sudah mapan, belum. Terus tingkatkan. Ini himbauan pertama. Yang nomor 2, sambut dengan iktikaf. Sambut dengan apa? Iktikaf. Lek tertarik, lek iktikaf lek semerintil. Tapi lek enggak tertarik, oh, dijawab sendiri. Masih 5 menit ya.
Masih 5 menit. Ini penting, PR untuk kita semuanya. Sambut dengan iktikaf. Makanya pahami, coba melangkah untuk iktikaf, paksa, biasakan, selalu berdoa. Kalau kita nggak begitu, sulit. Karena hidayah taufik itu tidak disambut dengan kerja keras. Apa wazan ifta'ala? Ki Ustaz Sofwan yang sejawab ki. Coba apa wazan ifta'ala? Ayo, belajar tasrif. Litolab pencarian. Khubzun roti ikhtabasa gawe roti. Jama'un kumpulan, ijtama'a agresi membikin kumpulan. Hudan petunjuk, ihtada kerja keras menyambut. Sejak dari belajar, memahami, berdoa, dipaksa untuk berlatih. Itu kerja keras itu, ihtidak itu. Ihtidak. Maka daripada itu, jangan panjang angan dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Mungkin Ramadan ini terakhir buat kita. Maka raihlah dengan 3 kunci sukses. Coba kita baca pemikiran umum di masyarakat. Lewat 10 hari terakhir ini pikiran banyak tersita kepada hari raya apa itikaf. Ayo jawab. Baca di masyarakat secara umum. Lewat 10 hari terakhir ini pikiran banyak tersita hari raya atau itikaf. Nah jawabannya begitu. Jane penai hari raya ki apa to? Sandale anyar. Lambine jajane akeh, ngono ya. Mestinya kita yang sudah mendalam agama, yang kita cari itu adalah iktikafnya, mencari fadilah itu. Kudune kuwi. Bolehlah kita berpikir hari raya menyiapkan, tapi sekedar saja. Itu kan program jangka panjang, 7 hari ke depan. Sementara yang kita jalani adalah hari ini. Yang kita hidup di waktu sore belum tentu pagi masih hidup. Hidup waktu pagi belum tentu sore masih hidup. Segera tuntaskan. Sekarang kesibukan yang sangat nyata adalah iktikaf. Nanti maghrib masuk malam, itu malam 23. Mestinya segera ramaikan di masjid. Ini mestinya harus kita sambut, memperbanyak ketaatan. Makanya jangan panjang angan mengikuti hawa nafsu. Sadarilah, mungkin saja Ramadan ini Ramadan kita yang terakhir. Maka raihlah 3 kunci utama. Apa itu? Pesan Nabi SAW, inna hadakum la yudkhilahu amul jannah. Satu di antara kamu amalnya belum bisa menjamin masuk surga. Seperti apapun. Mereka tanya, apakah juga belum? Sama, saya juga belum. Kecuali bila Allah mencurahkan kepada saya di antaranya fadilah, rahmat dan ampunan. 10 hari terakhir ini kesempatan 3 ini berkumpul. Rahmat, fadilah dan ampunan. Maka untuk itu kesibukan kita dihadapkan kepada hari raya jangan sampai menyita pemikiran usaha kita untuk mengejar fadilah Lailatul Qadar. Maka ramaikan masjid dengan iktikaf, ajak diri, keluarga dan siapa segera memungkinkan untuk memperbanyak ketaatan. Itulah mestinya yang harus kita siapkan. Ini tema yang kita kaji kesempatan sore hari ini adalah amalan di 10 hari di bulan Ramadan. Semoga kita paham, kita bisa melaksanakan. Fadilah besar Allah berikan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.